Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizfi Islami dari Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar pada prodi Hukum Tata Negara dan mengajar fikih siasah 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulih mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali dapat diusulkan dalam kegiatan menuntut ilmu yang mana ini merupakan suatu keharusan, suatu kewajiban bagi setiap muslim, yaitu untuk tetap mencari, tetap menuntut ilmu dimanapun dan kapanpun. Kemudian salam terutama disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Kemudian pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi yang akan kita ajarkan pada pagi hari ini. Namun sebelum itu, seperti biasa kita buka kita dengan membacakan basmalah dan doa. Ya, silakan. Siap, sudah? Ya teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi menjelang siang ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Kemudian silakan untuk mengambil absennya masing-masing di portal e-commerce-nya. Kita mulai. Silakan. Oke, terima kasih semuanya. Pada bagian ini kita akan melanjutkan pembahasan, yaitu tentang fikih siasah dauliyah atau kharijiyah. Nah, ini kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu tentang hubungan internasional dalam Islam. Oke, di sini diharapkan nanti kepada mahasiswa mampu menjelaskan apa itu pengertian siasah dauliyah, kemudian bagaimana perhatian ulama terhadap fikih siasah dauliyah, dan juga tentang pilar hubungan kemanusiaan, serta nanti dapat menganalisis, yaitu tentang siasah dauliyah pada masa damai dan masa perang. Jadi itu yang diharapkan dari materi pada bagian ini tentang fikih siasah dauliyah.
Jadi kita bisa memahami ya tentang konsep besar fikih siasat dulu. Karena kita ternyata fikih siasat itu ada membahas diantara itu tentang fikih siasat, dauliyah dan kharijiyah atau hubungan dalam Islam. Nah, tentu ini kita penting mengetahui, ya kan, mengetahui makna itu pengertian dari fikih siasat dauliyah atau kharijiyah. Di sini para ulama mengartikan yaitu peraturan atau hukum yang dibuat oleh pemimpin. Kalau bahasa teks Arabnya itu uli amri. Uli amri ini termasuk apa? Pemimpin dan ulama. Pemimpin dan ulama. Oleh pemimpin dalam mengatur hubungan antar suatu negara dengan negara lain dengan tujuan menciptakan kemaslahatan dan menghilangkan kemaslahatan. Nah, itu poin pentingnya. Tujuan aturan atau kita sebut sekarang ada undang-undang, peraturan dan sebagainya. Tujuan apa? Menciptakan kemaslahatan dan menghilangkan kemudaratan atau keburukan. Nah, kemaslahatan kebaikan, kemudaratan itu keburukan. Jadi ada pada si awal, yaitu pada fase Mekah. Ketika Rasulullah belum berhijrah. Nah, rupanya Rasulullah ini ketika di Mekah, kan, ada orang-orang yang datang ke Mekah untuk berhaji, berdagang. Nah, Rasulullah menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan agama Islam. Ya. Jadi beliau datang pada mereka mengajarkan Islam tentang agama yang diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan juga ada bentuk hubungan juga ketika Rasulullah menyuruh para sahabat hijrah ke Habasyah. Dan di sini Rasulullah juga, ya kan, meminta adanya hubungan baik antar Habasyah dan juga para sahabat yang berhijrah ke sana. Nah, kemudian kita masuk kepada pilar hubungan kemanusiaan. Ini juga sangat penting. Sebelum kita masuk kepada hal yang hubungan antar negara, tentu kita harus tahu, ya kan, bagaimana hubungan antar manusia. Sehingga ketika hal ini teraplikasikan, maka apa? Maka ketika hubungan antar negara akan menjadi lebih mudah. Yang ketiga adalah tolong menolong. Oke, kalian bisa buka Ali Imran Al-Maidah ayat 2. Al-Maidah ayat. Mungkin kita lagi. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwani wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Menolonglah kamu dalam mengerjakan kebijakan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Nah, kemudian ada toleransi. Ini juga hal yang mungkin, ya kan? Toleransi ini hal yang mungkin sangat sering kita dengar, ya kan? Kita mendengar toleransi, ya kan? Bahkan para ustadz, para influencer dan sebagainya itu menyampaikan tentang toleransi, ya kan? Maka ternyata ini bagian dari pilar hubungan kemanusiaan. Nah, kalau kita kaitkan dengan hal yang mungkin sering digaungkan, yaitu tentang moderasi beragama, ya kan? Ada moderasi beragama, maka di situ ada poinnya, yaitu tentang toleransi, yaitu mampu kita menghargai. Ya, karena kita ini di Indonesia itu tak hanya ada satu agama, satu suku bangsa, tapi banyak.
Sehingga dengan toleransi ini kita berusaha untuk ya kan, menghargai perbedaan, tidak mengusik. Ya kan? Jangan sampai kita mengusik atau bahkan menghina agama orang lain, Tuhan orang lain. Karena ini suatu hal yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita menghina sesembahan orang lain. Ya kan? Toleransi juga sangat penting dalam pilar hubungan kemanusiaan. Nah, mungkin sebelum sebelum menutup, ada mungkin yang ingin bertanyakah atau untuk menyampaikan ide-idenya, sehingga kita lebih bisa, ya kan, lebih bisa memahami apa tentang fikih siasah dauliyah. Oke, silakan yang mau bertanya ataupun yang mau menyampaikan ide-idenya, baik itu tentang yang tadi saya sampaikan tentang fikih siasah dauliyah. Terima kasih Pak. Saya bertanya, bagaimana kalau fikih ini diterapkan sekarang buat negara kita, apakah berjalan Pak? Sekian, terima kasih. Oke, masih pertanyaannya, apakah bisa fikih siasah dauliyah ini diterapkan di negara kita, Indonesia? Tentu dari apa yang saya sampaikan, ya, dari tentang pengertiannya, dari tentang pilar hubungan kemanusiaan, tentu sangat bisa diterapkan di negara kita, Indonesia. Pertama, tentu kita harus bisa bagaimana Indonesia ini ketika membuat suatu kebijakan, peraturan, undang-undang, baik dalam hal apapun, tentang hubungan internasional, tentang keuangan, tentang misalkan tentang kebijakan bagi mahasiswa, kebijakan bagi dosen dan sebagainya, adanya yang namanya kerjasama, ya, antar pemimpin dan juga ulama. Karena tadi saya sampaikan ulil amri, yaitu tidak hanya pemimpin tapi juga ulama. Maka ketika ada kolaborasi antar ulama dan pemimpin, tentu kebijakan, undang-undang, aturan, ya kan, baik dalam hal hubungan internasional dan sebagainya, bisa tujuannya itu untuk kemaslahatan dan juga menghilangkan namanya kemudaratan. Menggaungkan, ya kan, bagaimana bisa umat Indonesia ini, rakyat Indonesia itu bisa bersatu, bisa adil, bisa toleransi dan sebagainya. Ada usaha dari negara terhadap hal tersebut. Jadi sangat optimis lah, ya kan, fikih siasah dauliyah ini bisa diterapkan di negara Indonesia. Oke, mungkin itu. Baiklah, sampailah kita di akhir. Terima kasih kepada kontribusi semuanya, baik yang membacakan ayat dan terjemahan serta yang bertanya. Ini juga merupakan bagian dari pembelajaran yang harus ada di setiap kelas-kelas, ya kan, baik itu pelajaran dari saya ataupun dari dosen yang lainnya. Adanya keaktifan dari mahasiswa dan juga dosen yang menyampaikan. Maka sebelum kita tutup, ada hal penting yang ingin saya sampaikan, yang mungkin ini juga berkaitan tentang fikih siasah dauliyah dan kharijiyah. Dan juga dari pelajaran tadi, penting bagi kita untuk yang namanya menghargai, ya kan? Sebelum kita masuk kepada hubungan internasional antar negara, kita dengan manusia kita hargai, bertoleransi, saling tolong-menolong. Itu kita tidak menyalahkan, tidak menghina, tidak merusak agama, atau tidak menghina Tuhan-Tuhan orang agama lain, atau bahkan mungkin menghina suku bangsa yang lainnya. Maka itu mungkin poin-poin yang diharapkan bisa kita amalkan, terapkan dari materi tentang fikih siasah dauliyah. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita siang ini, marilah kita tutup dengan membaca kafaratul majelis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.